Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 7 November 2023 dalam pekan biasa ke-31 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, segala puji dan syukur kami haturkan atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Berkati hati dan pikiran kami agar mampu mencerna firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat 5 sampai 16a. Saudara-saudara, kita ini walaupun banyak, merupakan satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia memimpin dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kasihmu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kalian saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang. Hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan, dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kalian. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kalian sehati sebudi dalam hidupmu bersama. Janganlah kalian memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati
tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk,
karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku. Demikianlah Injil Tuhan. Undangan perjamuan keselamatan. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perjamuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pesta atau pertemuan makan dan minum. Hal ini biasanya dilakukan untuk merayakan hal-hal yang membahagiakan atau peristiwa sukacita. Untuk menghadiri suatu undangan pesta, biasanya seseorang mempersiapkan pakaian yang pantas, menyediakan waktu untuk menghadiri undangan tersebut, datang tepat waktu, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu dilakukan untuk menghormati si pengundang. Apalagi jika yang mengundang adalah pejabat tinggi atau orang penting, mungkin ada persiapan ekstra, karena setiap undangan ingin tampak baik di hadapan undangan lainnya, yang tentunya orang-orang penting juga. Jika untuk menghadiri pesta dunia yang memberikan kesenangan sesaat saja, dilakukan persiapan dengan baik, lalu bagaimana dengan undangan perjamuan surgawi? Tentunya kita ingin memberikan versi terbaik kita, supaya layak dan pantas menghadiri perjamuan tersebut. Yesus menggunakan perumpamaan perjamuan besar atau pesta besar, bukan pesta biasa, untuk menggambarkan undangan keselamatan dari Allah, yaitu kehidupan kekal yang merupakan tujuan akhir setiap manusia. Dalam perumpamaan, orang pertama yang diundang mengatakan bahwa dia baru saja membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Orang kedua mengatakan kalau dia baru saja membeli lembu dan harus mencobanya. Dan orang ketiga mengatakan kalau baru menikah. Semua berdalih dengan alasan masing-masing, sehingga tidak dapat menghadiri undangan perjamuan tersebut. Alasan-alasan di atas semata-mata karena keterikatan manusia akan hal-hal duniawi. Cinta akan harta, kesenangan, dan hawa nafsu. Tawaran kenikmatan dunia lebih menggiurkan. Terkadang membuat manusia lupa dan mengaburkan tujuan utama, yaitu kehidupan kekal. Tidak jarang kita menganggap pekerjaan atau proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan materi lebih penting daripada beribadah. Sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk membangun relasi yang erat dengan Allah. Apalagi ambil bagian dalam berkarya untuk sesama yang membutuhkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah anggota dari tubuh Kristus yang memiliki tugas perutusan masing-masing sesuai karunia yang dianugerahkan kepada kita. Berbelas kasih dan berbela rasa. Manusia selama di dunia memang harus bekerja untuk mencari nafkah. Rasul Paulus pun mengatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak bekerja, janganlah dia makan. Jadi bekerja memang harus. Tetapi hal itu seharusnya tidak mengaburkan tujuan utama. Karena tujuan utama kita, tujuan utama manusia, bukanlah perkara yang di bumi,
melainkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Tuhan menawarkan undangan keselamatan kepada setiap kita dengan cuma-cuma. Semua tergantung bagaimana kita menanggapinya. Sebagai refleksi, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan aku? Apakah aku termasuk orang-orang yang berdalih seperti dalam perumpamaan di atas? Sudahkah aku menanggapi undangan Tuhan dengan baik, dengan mempersiapkan diri supaya layak menghadiri perjamuan keselamatan tersebut? Apakah aku secara konsisten membangun relasi yang semakin erat dengan Allah dan berupaya hidup seturut firman-Nya? Kemudian, sudahkah aku mau memberi diri untuk ambil bagian dalam perutusan sebagai anggota tubuh Kristus sesuai karunia yang Tuhan berikan? Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena kami yang berdosa ini Kau layakkan menerima undangan keselamatan-Mu. Mohon rahmat dan pimpinan-Mu agar kami mampu terus berupaya mempersiapkan diri supaya layak ambil bagian dalam pesta perjamuan di surga bersama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.